motif di balik penyerangan US sama Israel terhadap Iran itu didasari apa? Nuklir, karena ini adalah kampanyenya Netanyahu dari 96 itu. Ini Iran nih udah enrichment. Jadi istilahnya tuh kan enrichment uraniumnya itu sudah mendekati kemampuan membuat senjata nuklir. Jadi kita tuh memang harus kuat secara militer. Maksudnya gini, Amerika itu masih menjadi adidaya sekarang itu karena kekuatan militernya. Kalau misalnya ngomongin betul. kekuatan ekonomi, dia sudah kalah dengan Cina. Menurut saya Trump itu sudah melebihi Senat, dia sudah melebihi Kongres, dia sudah melebihi partainya sendiri, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia adalah diktator yang dibungkus di bawah payung demokrasi gitu. Akan perang dunia ketiga atau enggak? Ya, welcome back to Real Paul. Seperti biasa, hari ini ada saya Bazar ditemani oleh Bang Benny Hinayatullah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena biasanya kan kita di Real Politik ini membahas tentang politik domestik kan ya, Bang. Tapi hari ini kita agak sedikit bergeser ke melihat keluar, melihat apa yang sedang terjadi di dunia di luar sana. Go kan? international. Go international. Makanya hari ini kita mengundang Kak Utha Levenia. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, thank you for having me, Mas. You're welcome. It is our honor untuk mengundang Kakak hari ini untuk berdiskusi mengenai ini sih. Kenapa Kakak? Ya, gue masanya udah nonton Kak Levenia ini udah dari lama nih. Udah dari zaman ini kan Kak Levenia itu buat ini apa gerakan milenial tentang anti terorisme itu ya. Iya benar. Kenapa bukan Uni? Kenapa bukan Ito? Karena gue biar netral. Politik bebas aktif. Iya, bebas aktif. Betul sekali itu, Kak. Mendayung di antara dua kolak sore ini. Dua kaki di antara dua gunung besar. Iya. Tapi anyways, kita mau diskusi hari ini langsung aja. Kita mulai. Jadi tuh Indonesia ini kan kita melihatnya di posisi yang sangat kompleks ya. Di satu sisi kita itu negara Islam terbesar di dunia. Muslim ya. Iya, negara Muslim terbesar di dunia. Kita bukan negara Islam, sedikit koreksi, tapi kita negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jadi kedekatan kita secara diplomatis itu lumayan dekat dengan negara-negara mayoritas Muslim lain-lainnya kan. Tapi ditambah lagi baru-baru ini kita masuk Board of Peace yang diprakarsai oleh Presiden Trump untuk merekonstruksikan lagi Gaza setelah konflik dari 2023 kemarin. Yeah. Nah, kita bertanya yang mendasar dulu deh. Seharusnya gimana sih posisi Indonesia ini? Melihat dua faktor tersebut? Ya, posisi Indonesia sih sebenarnya Bang udah clear ya dari presiden kita yang tidak hanya narasi, tidak hanya retorika ya kan, sudah jelas kalau misalnya ini aksi nyata gitu. Bergabung dengan BOP kan bukan berarti menutup channel diplomatik yang lain. Ada forum-forum multilateral yang bisa kita manfaatkan juga, tapi BOP one way or another karena ini Trump, ini adalah presiden Amerika yang baru kayak kali ini yang sangat impulsif dan benar-benar real politik dimainkan oleh dia. Jadi mau nggak mau kita harus memanfaatkan celah ini juga untuk menjadi representasi suara Palestina di sana. Apalagi tadi kita dibilang kalau misalnya kita mayoritas Muslim ya kan, dan kita dekat dengan negara-negara Islam lainnya. GCC juga ada di BOP itu. Jadi sebenarnya permasalahan ada kita di BOP itu harusnya disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia karena kita memanfaatkan celah itu gitu. Ya celahnya misal bilang celah ini kan gak mungkin Trump ini apalagi dengan kondisi yang kayak gini ya. Ya tapi kalau misalnya ada kesempatan, ada celah untuk itu ya kita harus manfaatkan. Toh bergabung dengan BOP kan ini kan yang tadi saya bilang tidak menutup diplomasi yang lain gitu. I see. Nah, sekarang kan kita udah ngebahas tentang posisi Indonesia. Sekarang kita bergeser ke konflik
US, Israel dan Iran kan yang saat ini sedang berjalan. Mungkin ini Tapi boleh nggak sebelum itu gue mau nanya dikit dulu tentang BOP. Boleh. Kalau konsep hubungan internasional kan selama ini kan nggak lepas dari national interest ya, kepentingan nasional negara yang mungkin multi layer lah ya. Indonesia sendiri national interestnya apa sebenarnya BOP itu? Ya, Karena kan banyak negara diundang ya. Tapi Tapi banyak juga yang nggak mau masuk seperti Malaysia nggak, Iya. Jepang, Korsel yang negara-negara maju juga nggak mau. Nah kita tuh sebenarnya maunya apa itu? Iya, itu pertanyaan menarik sih Bang. Ditambah lagi kan kebanyakan negara yang pro Palestina itu justru nggak masuk BOP gitu. ya, tapi kalau misalnya banyak negara yang pro Palestina nggak masuk BOP, cuman ada negara-negara Muslim malah ya, negara Muslim kayak Arab Saudi gitu, dia masuk BOP gitu, dia di Qatar juga masuk BOP. Qatar juga punya support yang masif loh sebenarnya kepada Hamas gitu, tapi dia juga masuk BOP gitu. Jadi itu maksudnya ada apa ya? Ada indikator yang kayak gitulah. Indonesia juga konsisten gitu. Ditanya kalau misalnya national interest-nya kita apa, tentu landasan konstitusi lagi-lagi gitu. Ini repetitif saya jelasin di forum manapun kan. Ya, landasan konstitusi kita untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia dan juga menghapuskan penjajahan. Udah jelas-jelas ini kan okupasi, penjajahan oleh Zionis gitu. Dan kita stance kita, moral kita, konsistensi kita terhadap kemerdekaan Palestina kan nggak pernah berubah gitu. Cuman kita melihat ada jalur kayak begini ya kita manfaatkan gitu. Jangan kita maksudnya pemerintahan kita nih sekarang nih sangat realistis gitu. Melihat keadaan itu udah kayak gini, ya kita harus bisa menyesuaikan. Jangan kita teriak-teriak ilusi idealis yang seolah-olah besok kita bisa memerdekakan Palestina dengan sendiri. Tidak ada forum, nggak mungkin ada forum yang unilateral gitu, satu negara yang bisa menyelesaikan. Bahkan Amerika yang sekuat itu saja membuat Board of Peace untuk menyelesaikan ini. Lalu mana Indonesia berharap kita sendiri yang menyelesaikan permasalahan Palestina? Tentu kita harus mengajak negara-negara lain juga, dan BOP ini adalah salah satu forumnya, salah satu gitu. Ada G20, kita bisa menggunakan tekanan ekonomi, mengajak negara-negara di G20 untuk sanksi Israel. Ada forum di PBB di mana Menlu kita keras mengutuk serangan Israel di tengah adanya BOP ini. Ada juga OKI di mana kita bisa menggerakkan negara-negara Muslim lainnya dan Global South gitu kan, banyak sebenarnya. Mungkin sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya, masih mau berputar di masalah BOP sama National Interest Indonesia nih, kepentingan nasional kita kan. Kita kan selama ini ngebahas kepentingan kan, dan sudah dikatakan sama Kak Levenia ini bahwa kepentingan kita tertuai dalam konstitusi kita. Amanat konstitusi yaitu penghapusan penjajahan di atas dunia kan. Cuman kan beberapa orang beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang intangible sifatnya, yang agak abstrak gitu. Tapi di sini benefit apa yang lebih tangible, yang lebih bahasanya itu lebih baku yang bisa didapatkan dari Indonesia ketika mereka masuk BOP begitu? Apakah mungkin dapat trade deal yang lebih enak, atau mungkin dapat preferential treatment dari negara-negara lain? Kira-kira gimana? Nah, pemikiran ini nih yang agak berbahaya nih, seolah-olah kemanusiaan itu bisa kita transaksikan dengan sesuatu yang bersifat materialistik. Nih nggak bisa nih kayak gini. Ini nggak bisa. Ini berbahaya karena maksudnya gini, istilahnya kan jadinya terdengar seperti kayak gini. Apa nih manfaatnya kalau misalnya kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Kita dapat saham apa kayak gitu, nggak bisa gitu, karena kita itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Itu yang ingin Pak Presiden lakukan melalui BOP itu. Ini tidak ada misalkan apakah kita akan ada keuntungan trade atau apa. Memang begini, ada sih orang yang berusaha, oknum-oknum yang berusaha memframing ini banyak banget nih akhir-akhir ini ya, termasuk yang Pak Prabowo memegang ini gitu kan. Itu seolah-olah kayak disuruh megangin gitu. Padahal ada PM
juga yang cewek baju putih di samping itu juga megang sesuatu gitu. Itu kan hanya simbolik karena kebetulan beliau berada di tengah, beliau megangin Oh kayak iya, gini iya, gitu. iya. Jadi Yang di-cut pas di ya. podium itu ya. Jadi di-cut foto itu seolah-olah Pak Prabowo itu disuruh megangin. Itu salah satu framing. Terus ada lagi framing yang bilang kalau misalnya perundingan KTT perdana BOP kemarin itu seolah ada hubungannya dengan trade gitu. Ini loh, kita harus realistis aja. Trump itu kan bukan bapak-bapak yang nganggur ngurusin burung gitu kan. Pakai sarung. Iya, Trump itu presiden negara terkuat ya kan di dunia adidaya yang tiap hari mungkin nggak ngerti dia 24 jam atau 25 jam gitu hidupnya. Dan kita ada kesempatan bertemu dengan beliau, ya kita manfaatkan beberapa kepentingan, mungkin bukan hanya trade aja, mungkin ada urusan yang lain juga. Jadi BOP di forum yang ini dan yang trade di forum yang ini gitu. Selagi kita diberikan waktu, mungkin kita hanya diberikan waktu 1 jam atau 1,5 jam yang kayak gitu, ya kita manfaatkan. Maksudnya kan beliau tuh juga orang sibuk dan Pak Prabowo juga orang sibuk gitu loh. Tapi seolah-olah ini digabungkan agar memframing seperti itu, ini agenda-agenda bisingan di luar yang mungkin ada di titip atau apa untuk mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo aja gitu. I see. Mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Kita langsung ke konflik US Israel dan Iran kan. Mungkin beberapa penonton itu masih belum dapat nuansa konfliknya itu berdasar dari apa. Nah, kira-kira dari Kak Levenia, menurut Kak Levenia nih, motif di balik penyerangan US sama Israel terhadap Iran itu didasari apa? Motifnya karena Iran diduga mempunyai senjata pemusnah massal, atau apakah ada motif-motif lain mungkin penonton belum tahu atau belum eksplor nuansanya. Ya ini pertanyaan yang istilahnya sangat kompleks untuk dijawab karena nggak bisa disimplify ya. Ini kan konflik yang sudah dari 1979 ya, semenjak Khomeini revolusi, hubungan mereka naik turun padahal di 80-an itu sempat baik hubungannya, akhir-akhir 80-an sempat baik hubungannya, tapi kemudian muncul 96 itu PM yang sekarang itu waktu masih muda itu muncul sebagai bagian dari jatuhnya itu ke partai politik yang cukup radikal saat itu gitu. Jadi apa akar masalahnya nih ya kan? Apa akar masalahnya konflik Iran, Israel sama Amerika ini? Ini banyak sudut yang bisa, apalagi kalau misalnya saya karena dasarnya peneliti ya di lapangan, itu banyak perspektif kita bisa bahas bagaimana nih, apakah bisa bahas lewat energi, apakah kita bisa bahas lewat military industrial complex, ataukah kita bisa bahas melalui antara Israel dan Iran saja, atau bahkan Epstein's Files gitu. Ini banyak hal, tapi yang mungkin paling terdekat itu adalah seperti kayak nuklir ya. Nuklir karena ini adalah kampanyenya Netanyahu dari 96 itu. Jadi dia dari 96, 2000-an, 2010-an sampai 2026 itu dia selalu bilang nih kalau misalnya ini Iran nih udah enrichment. Jadi istilahnya tuh kan enrichment uraniumnya itu sudah mendekati kemampuan membuat senjata nuklir. Jadi kan nuklir ini harus kita bedakan nih. Kita juga bisa loh bikin nuklir karena untuk kebutuhan sivilian. Di Serpong kayaknya ada Serpong. Bakso nuklir ya. Masuk bang. Jadi nuklir ini tuh bisa kita harus bedakan, ada kebutuhan untuk sivilian, itu untuk kebutuhan energi. Indonesia dan Rusia sebenarnya ingin mengembangkan ini loh gitu. Terus ada kebutuhan yang dibuat untuk weapons gitu, untuk senjata. Nah tadi Mas bilang kan jualannya itu WMD sama kayak Irak. Kalau misalnya Irak dulu invasinya dia bilang kan, ini ada WMD nih di Irak gitu, sehingga dikampanyekanlah itu gitu. Ini kita masih bertanya-tanya juga nih, karena sebenarnya enrichment-nya itu sejauh apa kita tuh masih belum tahu juga, karena dia menutup. Jadi
waktu zamannya Obama, mereka itu menandatangani perjanjian untuk tidak enrich lagi, maksudnya tidak memperkaya uranium mereka lagi sampai ke level menjadi weapons gitu, Yang menjadi non senjata. proliferasi itu ya. Iya, Bukan. bukan, namanya JCPOA. Oh. Nah, itu ditandatangani bersama Obama. Di Hmm. zamannya Trump, JCPOA itu ditandatangani, terus sanksinya di lift up gitu. Jadi maksudnya sanksinya Iran, sanksi ekonomi Iran tuh dikurangi. Karena itu yang membunuh perekonomian Iran sebenarnya. Sanksi-sanksi tersebut. Dia tidak bisa trade dengan banyak partner di dunia ini karena dia disanksi oleh Amerika gitu. Nah, JCPOA ini kemudian ditarik sama Trump di periode Trump pertama, yang sebelum Biden taking over, terus kan Trump tuh ditarik sama Trump karena dia bilang ini kita ditipu, dia bilang gitu. JCPOA ditandatangani, kita ngasih kebebasan ekonomi sama dia, tapi dia tetap mengenrich, tetap mengembangkan tenaga nuklir ini untuk senjata, kata si Trump. Nah, akhirnya diambil JCPOA itu, tidak dilanjutkan. Biden juga tidak bisa melanjutkan itu. Nah, sekarang Israel nih makin yakin kalau misalnya si Iran itu udah mendekati sekali untuk menjadikan senjata kemampuan nuklir mereka gitu. Si Trump berusaha untuk menghancurkan itu Juni kan, pertengahan tahun lalu, melalui serangan ke 3 fasilitas nuklirnya Iran. Itu pakai pesawat bomber mereka yang luar biasa itu. Tapi ternyata itu Iran ini masih resilient gitu. Mereka tuh masih bisa mengembangkan itu. Itu mungkin itu pengaruh dari terrainnya Iran ya. Terrainnya Iran tuh yang Medan. Dia membangun bunker itu benar-benar dalam banget gitu. Sehingga banyak yang masih bisa dia manfaatkan fasilitasi untuk membangun itu. Nah, itu kalau misalnya kita melihat dari perspektif nuklir. Mau dilanjut nih, soalnya banyak perspektif. Banyak banget tuh. Banyak Energi banget security ya. juga banyak. Yang menarik tadi tuh, kalau itu banyak di podcast lain. Yang menarik sih Epstein File. Kenapa tuh, Bang? Nah, Epstein Itu Files jarang itu dibahas juga tuh. ada. Kalau energi bener. security juga banyak yang bahas. Masalah nuklir juga banyak yang bahas. Kita cari yang jarang dibahas. Epstein File. Apakah mungkin ini ada kemungkinan bahwa ini adalah pengalian isu dari Epstein Files? Bukan satu mungkin pengalian isu, tapi ada karena aku ngikutin Epstein Files ini kan kasus lama. Aku sudah ngikutin dari dulu ini. Waktu pertama kali Virginia Giuffre itu mengungkap tentang kasus dia dengan Prince Andrew, itu kok sudah aku ikuti. Jadi ada kecurigaan ini bahwa ini aku ngobrol juga sih sama orang CIA sebenarnya, tapi udah former ya. Dia sudah former, tapi ya kita kan ngobrol aja, namanya kita sharing ilmu kan. Jadi dia punya kecurigaan juga nih yang akhirnya terkonfirmasi juga. Aku melihat bahwa dia tuh agen CIA, aku pikir. Terus kutanya dia kan, apakah menurut kamu ini dia agen CIA gitu. Dia bilang dia yang sudah bahkan pernah menjadi semacam direktur di CIA. Dia nggak ngelihat ini gayanya CIA, dia bilang gitu. Ini nggak gayanya CIA. Tapi kalau ini gayanya Mossad, ini mungkin, dia bilang gitu. Nah, dia ini tuh gayanya Mossad karena Mossad ini tuh suka menginfluence orang-orang penting, orang-orang penting yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya akses terhadap kebijakan gitu. Nah, jadi dalam teori intelijen, bagaimana cara kita menggalang orang? Bagaimana cara agar orang tersebut bisa kita rekrut lah istilahnya gitu. Nah, kalau di CIA itu panggilannya, kalau orang-orang CIA itu namanya officer. Jadi officer gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mereka rekrut itu disebut dengan agent gitu. Nah, gimana cara kita agar mendapatkan agentnya nih gitu kan? Ada teorinya namanya MICE. Jadi money, ideology, compromise, and ego gitu kan. Jadi gimana sih lo biar orang itu bisa lo rekrut gitu. Pertama dengan uang. 90% orang tuh terekrut dengan uang. Kedua dengan ideologi. Ideologi ini bermain biasanya ketika perang dingin.
dingin karena biasanya tuh kayak orang di Rusia ngerasa wah ini lebih enak hidup di Barat ya ternyata. Nah dia agak terpengaruh ideologinya tuh. Nah dia akan membocorkan rahasia. Itu banyak kejadian di perang dingin. Nah compromise ini kuncinya. Kalau nanti kita jelasin yang compromise. Nah kalau ego itu biasanya menyerang lo laki-laki karena laki-laki tuh punya ego yang bisa digoyang, yang bisa ini. Itu strategi dalam merekrut orang ya. Nih compromise ini nih yang menjadi kunci si Epstein ini. Makanya nggak mungkin ribuan ya, mungkin ratusan kali ya, ratusan kamera sampai ke kamar mandi tuh ada gitu loh. Di island, private islandnya dia, di residence-nya dia, itu dia punya kamera. Tujuannya adalah compromise. Compromise itu kan ada blackmailing ya. Nah, jadi dalam kalau kan kita bahas Epstein ya, dia itu dia itu adalah access agent, istilahnya tuh access agent ke pejabat-pejabat atau orang-orang penting gitu. Access agent ini berbeda dengan agent. Kalau agent itu dia langsung. Kalau access agent kayak gini. Misal nih saya tuh pengen mempengaruhi Prince Andrew gitu kan. Dari 4 tadi yang mice tadi gak mungkin kan. Dia nggak butuh uang, dia nggak bisa berubah ideologi, dia sudah terlahir sebagai monarki, tiba-tiba dia jadi komunis kan nggak mungkin gitu kan. Terus dia nggak punya ego juga, dia sudah memiliki semuanya. Jadi yang paling bisa itu adalah dengan compromise. Makanya dia berteman lah dengan ini, dengan itu, agar dia punya kuncian gitu. Istilahnya tuh kunciannya para pejabat-pejabat itu. Jadi ketika dalam mempengaruhi kebijakan, nah lo ini nih karena gue punya inian lo harus kayak gini. Itu salah satunya kalau misalnya bahas Epstein. Tapi sebenarnya ada jalur formal juga untuk mempengaruhi pemerintahan Amerika untuk bergerak demi kepentingan Israel. Itu lewat badan lobby. Kalau AIPAC itu kalau melobi sebuah kebijakan di Amerika itu kan sesuatu yang legal yang legal ya bukan under the table. Kalau di sini namanya maklar, kalau di sana legal. Nah kalau di sini kan beda ya. Markus. Iya. Nah itu AIPAC itu juga mempunyai peran penting dan misal kayak jadi jenderal-jenderal nih ya, misal jenderal-jenderal yang mereka kerja di militer, mereka kerja atau officernya CIA yang udah senior, mereka tuh harus mikir setelah mereka pensiun mereka tuh kemana gitu. Nah kebanyakan mereka kemana itu industrinya itu dipegang oleh orang-orang Jewish. Jadi ada semacam aku bawa bukunya sih, itu dijelaskan dalam bukunya Profesor Meisheimer, judulnya adalah The Israel Lobby and US Foreign Policy. Jadi bagaimana ini tuh bukan kabel, dia bilang ini tuh bukan konspirasi, tapi memang susah untuk dijelaskan. Tapi yang namanya pengaruh Israel kepada politik Amerika, khususnya politik luar negerinya, itu sangat signifikan, dia bilang gitu. Dia nulis buku tuh tebel banget dan kontroversial dan dicap sebagai anti-Semitism karena buku tersebut gitu. Jadi banyak hal kan kita ngejelasin kenapa Iran jadi kayak begini sekarang. Apakah Amerika ditekan melalui Epstein Files atau lewat AIPAC atau tadi yang security tadi gitu. Jadi banyak hal nggak bisa digeneralisir. Jadi ini lebih kepada kenapa Amerika sayang banget sama Israel. Jadi jawabannya itu salah satunya mungkin. Itu jawabannya salah ya. satunya. Sepertinya emang. Tapi memang kabarnya memang ada kuncian itu nggak untuk orang penting di Amerika sehingga kan sudah itu terbuka kan sama ini itu beneran itu ya. Iya kan ribuan halaman tuh dibuka kan. Itu udah kebuka. Yang belum kebuka mungkin akan lebih ini lagi ya. Itu belum semua loh, belum itu semua, part 2. Dan itulah yang mungkin jadi kuncian bisa jadi kalau kita berkonspirasi soal itu ya. Ya, jadi itu salah satu perspektif nih cara kita memandang kenapa ini bisa jadi gitu. Cuma kita nih kan harus punya helicopter view ya, dan Pak Presiden itu sudah memahami juga, Pak Presiden dengan timnya juga sudah memahami bahkan hal-hal yang bersifat konspiratif ini juga diperhitungkan gitu loh. Kalau di Indonesia kan konspirasi itu ada sampai
akhirnya akan terbukti kayak gosip kan. Gosip artis itu gosip dulu akhirnya terbukti. Jangan-jangan ini juga seperti itu. Ini akan seperti itu biasanya Kayaknya di begitu Amerika ya. soalnya ada batasan waktu ketika sebuah operasi intelijen itu bisa dibuka. 50 30 tahun, tahun 30 sampai 50. 50 tahun Ya. gitu. Dan pola CIA juga kabar Indonesia juga dulu begitu kan. Iya. Salah satu mantan presiden kita katanya ada Mm-mm. record, ada video Itu segala jelas, macam, itu ya. di dokumen resminya ada Emang kok. udah Cuma ada kita itu ya? agak semacam apa ya, agak tidak mau menerima kenyataan Iya, aja. berusaha menolak kenyataan itu. Sebenarnya lucu juga sih ceritanya ya itu ya. Hati-hati dong kalau jadi Presiden pejabat. kita. Ini nyala loh bro. Bisa banget. Iya. Nah, berbicara barusan kan kita udah masuk ini, kita bilang kan helikopter view kan ya. Terus udah gitu kita udah menjabarkan banyak sekali ini alasan-alasan kenapa Amerika sepertinya sangat mencintai Israel sehingga bintang-bintang itu sudah berbaris dan akhirnya mereka bertempur di Iran. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia nih. Kan di sosial media banyak tuh pembahasan katanya ini termasuk ini juga Panji Pragiwaksono sempat bilang kan bahwa maybe Prabowo is right gitu. Dan kenapa di sosial media lagi banyak pembahasan itu karena dulu Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa Iran itu akan menjadi flashpoint. Ya. Begitu. Nah, dalam pandangan Kak Levenia nih ya, apakah semua kebijakan Pak Prabowo sekarang itu setelah melihat kejadian-kejadian ini nih di luar negeri nih, apakah itu semua upaya untuk menanggulangi atau bahkan mempersiapkan Indonesia untuk worst case scenario-nya? Ya. Begitu. Iya, ini kan orang-orang akhirnya baru melek ya. Kalau saya tuh udah maksudnya mendukung Pak Prabowo tuh dari awal gitu, dari berapa kali, 2 kali yang lalu gitu kan. Karena kita punya perspektif yang sama, mungkin karena saya peneliti konflik, saya hidup di daerah konflik lama gitu. Jadi saya bisa ngelihat kayak hampir sama dengan beliau. Bahkan profesor saya kan Prof. Meesheimer ternyata adalah panutan beliau juga gitu. Saya baru tahu waktu retreat di Hambalang ternyata Prof. Meesheimer itu adalah pengisi materi gitu. Wah, ternyata memang benar kita sama-sama realis gitu loh. Sama-sama orang yang memiliki mazhab itu gitu. Nah, kalau misalnya dari kacamata beliau ya yang bisa saya pahami juga karena sama-sama punya pandangan yang sama nih. Ya, kita tuh tidak bisa mengukur niat negara lain gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya di Iran dan Israel itu. Israel itu nggak bisa diam, dia nggak bisa tidur selama ada Iran sebenarnya. Jadi Iran tuh harus Iran boleh ada tapi pemerintahannya harus pro dia, baru dia bisa tenang. Balik hidupnya. kayak Iya. yang Reza Pahlavi dulu ya, yang bersahabat Iya, itu. monarki atau pokoknya ya terserah lah ya. Kalau misalnya demokrasi pun pasti puppet government gitu. Pokoknya yang bisa dia kontrol gitu. Nah, Pak Prabowo juga memandang kayak begitu. Jadi dunia ini kan kalau misalnya di dalam realis itu kan tidak ada tatanan, tidak ada semacam polisi dunia yang bisa mengatur lo 5 tahun jadi hegemoni, nanti lo diganti Cina ya, nanti kita ganti-gantian nih, nggak ada gitu. Jadi negara-negara ini akan berkompetisi untuk menjadi yang terkuat demi, nah di situ tragedinya. Makanya buku Prof. Meesheimer itu kan The Tragedy of Great Power gitu. Karena semakin kita berusaha untuk melindungi kepentingan kita, semakin kita memprovokasi konflik itu gitu. Itulah yang ketika kita punya pandangan yang seperti itu, kita selalu merasa harus waspada. Karena kayak yang Pak Prabowo bilang kan, the weak will suffer ya what they must gitu. Karena Itu si Didat tuh iya, karena the strong will do what they can gitu. Dia akan melakukan, yang kuat akan melakukan apa yang dia bisa, yang lemah akan menikmati kelemahannya. Ya, menderita dengan apa adanya gitu. Jadi ketika Pak Presiden dari berapa tahun lalu kampanye tentang ini, Indonesia tuh belum melek karena kondisi geopolitik belum seperti ini. Padahal kalau misalnya dari dulu ya ini sudah dipersiapkan, kita tuh menunggu Rafale itu kan berapa tahun. Sekarang Rafale-nya baru datang berapa biji.
dulu banyak sekali pertentangan di internal dalam negeri soal Rafale itu mahal lah inilah itu Iya. Iya, lah ya. karena kan belum kejadian, Mm-mm. kebanyakan orang kan tidak bisa melihat kayak begini gitu. Bahkan untuk membeli alutsista itu sendiri yang namanya deterrence effect aja orang banyak nggak paham. Deterrence effect itu Banyak kan, nggak nah paham. orang nggak paham. Nah dalam Deterensi. kondisi yang kayak sekarang baru kayak oh benar Kerasa juga tuh ya deterrence Iya. effect gitu. sekarang. Mungkin- Kita punya Leopard, punya Oh. Rafale, tetangga kita juga pada getar-getir. Nah, Mungkin- itu yang dibutuhin kan. Mungkin juga ditambah lagi Indonesia itu belum pernah kesadaran publiknya itu belum pernah menghadapi konflik konvensional negara antar negara yang Ya simetris. itu satu, tapi yang paling penting itu menurut saya awarenessnya masyarakat itu masih belum belum banyak tentang hal ini. Makanya saya pun kan jadi akhirnya banyak berbicara tentang ini agar orang-orang pada aware gitu loh bahwa ini tuh akan terjadi seperti ini dan kenapa ada kebijakan seperti ini gitu kan. Dari dulu kan kayak apa, wah kita harus membeli ini, membeli itu, seolah-olah tuh kayak investasi ke pertahanan itu tuh bukan hal yang penting gitu. Padahal di atas ekonomi, di atas kesejahteraan, di atas keadilan bahkan survival itu nomor satu bagi negara. Iya. Karena kalau misalnya ekonominya bagus, ada keadilan, ada kesejahteraan, terus dia hancur, nggak ada gunanya kan? Itulah pendekatan yang realis Bahkan itu. negosiasi ekonomi pun negara lain kadang melihat kekuatan militer kita kan. Iya bener. Jadi kita tuh memang harus kuat secara militer. Maksudnya gini, Amerika itu masih menjadi adidaya sekarang itu karena kekuatan militernya. Kalau misalnya ngomongin betul. kekuatan ekonomi, dia sudah kalah dengan Cina gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kekuatan militer dia masih kuat. Nah itu yang Pak Prabowo paham sekali. Tapi gapnya nih yang jauh gitu antara pemahaman beliau dengan awarenessnya masyarakat nih masih jauh gapnya. Jadi kita tuh harus ya, kalau ini mungkin tugasnya abang-abang yang punya podcast, yang punya media ini ya, yang terus mendidik masyarakat kita ini untuk melek gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa hidup tanpa kita tahu kondisi di luar sana gitu. Kita tuh pernah punya militer yang disegani dulu zaman Orde Lama kan. Kita sekarang cuma punya kapal selam cuma 3 biji, dulu pernah 11 biji kapal selamnya. Punya kapal Irian yang gede banget dulu. Dan itu membuat Soekarno itu bisa bermain lebih leluasa di kancah internasional ketika itu. Setidaknya kita punya deterrence nih. Kita punya sesuatu kalau lo macam-macam sama negara gue nggak selemah itu gitu loh. Tapi berbicara tentang deterensi kan ya, mungkin untuk penonton yang nggak tahu nih deterensi apa. Deterensi itu adalah konsep bahwa kita itu punya semacam kemampuan untuk melawan kembali lagi ketika kita diserang kan. Nah, ketika kita efek getar lah. Efek getar, iya. Nah, ketika kita ngomongin deterensi nih, saat ini memang Indonesia itu punya deterensi apa aja sih? Karena dari pandangan gue ya Kak, gue jarang sekali ngelihat Indonesia itu tuh punya alutsista yang mampu memberikan efek getar itu kepada negara-negara lain, ataupun kita tidak mempunyai leverage sekuat itu dalam ekonomi untuk untuk mencekik negara lain gitu. Kalau misalkan mereka melawan kita. Ya ini kan jadinya kita harus mengevaluasi rezim sebelumnya yang tidak berinvestasi di pertahanan jadinya gitu kan. Tapi ya sekarang kan kita sudah mulai ada. Jadi gini, kalau misal kayak jet tempur itu sekarang tuh yang dikembangkan tuh udah generasi ke-6. Kita baru punya tuh generasi 4,5 yang namanya Rafale itu kan 4,5 gitu. Jadi tapi setidaknya untuk di kawasan mungkin kita sudah bisa lah gitu. Udah bisa untuk tidak menyeimbang ya, karena Singapura punya F-35. F-35 itu termasuk yang tercanggih itu generasi ke-5 gitu. Tercanggih di Amerika Serikat. Nah, tapi setidaknya kita adalah militer yang terkuat se-Asia Tenggara lah setidaknya, dan paling besar, dan juga kemampuan militer kita juga disegani di dunia. Dan yang paling penting itu adalah diplomasi militer nih, diplomasi tapi menggunakan pendekatan yang militer yang kayak ke Australia kita juga baik,
ke Singapura dan tetangga-tetangga kita, dan ini harus dikawinkan dengan politik luar negeri kita itu tadi. Makanya kalau misalnya banyak orang ya bilang Pak Prabowo nih jalan-jalan aja ke luar negeri lalala gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu capek loh ya, belum lagi jet lag-nya, belum apa dengan usia beliau dan alhamdulillahnya fit ya. Itu melelahkan, tapi itu adalah berguna untuk kita berdiplomasi, kita punya teman-teman di luar negeri. Kalau misalnya memang ada suatu serangan dan kita butuh teman-teman kita untuk bersama-sama berkoalisi melindungi kita, ya kita sudah menjalin komunikasi itu. Intinya kalau misalnya kita lemah di politik internasional, kita akan ditekan oleh negara-negara yang kuat itu, yang tadi istilahnya the weak will suffer what they must gitu. Jadi itu alasan Pak Presiden rajin ke luar negeri. Untungnya pelumasnya ada. Beliau itu dekat secara personal dengan banyak pimpinan negara-negara saat ini gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Kak Levenia ya. Jangan terakhir dulu. Kenapa? Gue masih ada mau tanya juga. Oh, silakan. Ini kalau secara politik luar negeri ya Mbak Ulfa ya, saya ada pertanyaan yang cukup saya simpan juga ini. Kita sudah masuk BRICS ya zaman Pak. BRICS kita masuk zaman Pak Prabowo. Januari kalau 2025 ya. Itu kan dalam arti kata itu kan sebuah kelompok ekonominya China sama Rusia ya kan. Dan itu saya yakin sebagai dalam konteks internasional banyak negara yang tidak suka Indonesia masuk ke situ, pasti. Iya. Salah satunya mungkin Amerika. Saya setuju. Ya kan, itu pasti nggak mungkin nggak. Karena dia ingin pertahankan hegemoni ekonominya juga. Nah saat ini tiba-tiba Pak Prabowo Indonesia masuk ke BOP itu tadi, walaupun bukan ekonomi ya. Tapi kan itu sebagai sebuah kelompok yang dipimpin langsung oleh Amerika, ya kan. Nah ini sesuatu yang bukan mendayung di antara dua karang ini, tapi meminjak dua kaki di antara dua karang ini kan. Dua gunung. Iya, ini satu dipijak, ini satu dipijak juga gitu loh. Apakah masuk BOP ini sebagai bentuk untuk menenangkan Trump atau Amerika karena kita masuk ke BRICS? Karena itu kan common sense ya. Semua orang bisa berpikir begitu. Nah itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan-jangan ini kompensasi karena kita masuk BRICS biar Amerika nggak marah ya kita masuklah BOP. Padahal negara tetangga kita nggak banyak yang nggak masuk. Malaysia nggak masuk, Singapura nggak masuk, Jepang nggak masuk gitu loh. Pertanyaan ini bagaimana itu kita jelaskan ke publik. Untuk menambahkan ya, sampai batas apa kita itu bakal berkomitmen ke dalam traktat dan organisasi-organisasi internasional. Kalau misalkan ini adalah salah satu bentuk balancing kita sih. Iya tadi sebenarnya pertanyaan Uda ya, Uda dari Payakumbuh ini tuh sangat substansif dan itu bagus banget sih karena memang benar. Bukan benar ini kompensasi, tapi memang benar kita tidak lagi mungkin ya. Kalau ini menurut saya ya, bukan dalam kapasitas sebagai representasi pemerintah, tapi saya sebagai pengamat gitu. Kita tidak lagi mendayung di antara dua pulau. Memang kita harus nginjakin kaki di antara dua pulau itu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia multipolar. Kita hidup di dunia yang adidaya nih bukan satu Amerika lagi gitu. Kenapa UN itu tidak berfungsi? Kenapa hukum internasional itu tidak berfungsi? Hukum internasional dan global governance dan UN itu berfungsi jika hanya ada satu hegemoni. Karena itu adalah alat hegemoni untuk menjalankan kepentingannya yang dibungkus dengan gitu. Maksudnya ini hukum internasional loh gitu. Nah, tapi ketika ada negara-negara yang ada Cina, ada Rusia, mereka bisa memainkan UN gitu, menggerakkan UN. Sekarang di Afrika ya kan orang udah mulai transaksi pakai yuan. Orang infrastruktur nih di Fiji, di Papua New Guinea gitu kan. Itu infrastruktur Sri Lanka itu didukung oleh Cina gitu. Jadi banyak negara-negara sekarang yang sudah bergeser ke Cina. Sehingga ketika di UN negara-negara ini berkumpul, dominasi Amerika itu sudah melemah. Itu kerasa pasti ya. Iya, jadi Trump itu memang real politik gitu. Dia memang menjalankan ini UN udah gua bayar 20%-an buat UN. Jadi Amerika itu kan penyumbang terbesar UN ya. Terus UN gak bisa gua atur gitu kan.
Ya, hukum internasional itu hanya berlaku ketika hegemonnya cuman ada satu hegemon, ya hegemon hanya satu, cuman ada satu adidaya, baru itu berlaku gitu loh. Jadi makanya kita harus memainkan peran ini. Pak Prabowo ini menjadi presiden yang sangat krusial nih saat ini nih, sangat dalam kondisi yang dinamis, yang susah nih gitu, karena global politics kayak gitu dan akan mempengaruhi nasional. Gitu. Karena tadi dibilang kan kalau misalnya kita gabung ke BRICS gitu, pasti ada yang tidak senang gitu. Ya itu dia yang suka mengganggu kita gitu loh, mengganggu kita secara tidak langsung yang disebut oleh Pak Prabowo antek-antek asing itu. Tapi saya ingatkan ya, ketika Pak Prabowo menyerukan kalau pertahanan Indonesia ini harus kuat 10 tahun yang lalu, kita sekarang baru melek. Dan sekarang ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa antek-antek asing ini banyak di Indonesia, kita ketawa-ketawa. Dulu pas yang pertahanan kita ketawakan juga kan? Bukan kita ya, saya enggak sama sekali. Tapi orang-orang mengertawakan itu kan. Dan sekarang beliau sebut kalau misalnya ada antek-antek asing yang akan menghancurkan Indonesia, orang-orang juga mengetawakan. Kita lihat nanti, atau kita mitigasi sekarang, atau kita mau kayak sekarang baru melek gitu loh. Saya nggak ketawain. Sebagai orang lulusan international relations, saya paham tuh. Tidak ada negara lain yang ingin negara tetangganya lebih maju daripada dia, kan nggak ada. Iya. Kalau kita Indonesia udah melihat grafiknya naik, di negara tetangga pasti ingin menurunkan grafiknya, itu pasti. Ya, pasti. Setiap demo disusupi itu pasti, nggak mungkin enggak. Karena ingin negara kita tuh nggak kuat. Jadi penonton real politik harus paham tuh. Nggak naif-naif amat kita ya nggak. Kalau negara lain tidak ingin kita tuh lemah, nggak mungkin itu. Ya memang sifat hubungan internasional ini anarkis dan semuanya itu ingin mencari kekuatan demi dirinya sendiri. Balik lagi untuk menjaga jadi, kepentingannya. Balik ke sana nih tadi Mbak Ulfa ya. Jadi memang betul bahwa sekarang ini Pak Prabowo berada di dalam situasi yang cukup sulit juga di konstelasi politik internasional ya. Karena nggak mungkin juga bertahan untuk tidak menjadi kawan salah satu pihak itu susah ya mungkin ya. Ya, jadinya harus berkawan. Ingat kata Pak Prabowo kan, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi memang kita harus berkawan sekarang. Dan untungnya presiden kita Pak Prabowo. Bayangan kalau misalnya presidennya nggak ngerti nih seni-seni geopolitik, seni-seni politik internasional, dan tidak punya pelumas. Pelumasnya itu istilahnya tuh punya kedekatan yang personal dengan pimpinan-pimpinan dunia. Punya kedekatan personal dengan MBZ, kedekatan personal dengan Raja Abdullah ya kan. Itulah, dan beliau emang udah pebisnis internasional dari dulu kan. Bersyukur sekali. Menurut Mbak Ulfa, penilaian Mbak Ulfa sendiri terhadap Trump yang mengatakan I'm the law. Ya, pernah ngomong gitu kan? Dia bilang apa? I'm the law. Ya, above the law ya kan. Oh iya. Kalau kita kan kedaulatan kita hanya berdasarkan konstitusi kita. Tapi kalau Trump sekarang itu melebihi konstitusi. Iya. Nah ini kan berbahaya. Iya. Nah menurut Mbak Ulfa ini, Indonesia tuh harusnya Mbak Ulta. Gak apa-apa. Salah. Ulfa terlalu sudah biasa. Jadi menurut Mbak Ulta, untuk kedepannya ini kita akan lebih sering bermain dengan bloknya Amerika atau dengan bloknya China dan Rusia. Yang mana menurut Mbak Ulta? Ya, saya mau tertarik yang tadi dulu. Gimana menurut Mbak Ulta tentang Trump yang bilang I am the law, gitu kan? Itu dulu deh ya. Ya, itu dulu. Atau jawab yang tadi. Itu dulu. Karena itu saya lebih tertarik ngejawab itu, dan ini yang terakhir nih ya. Ini jawaban terakhir nih. Ini menurut saya ya, jangan sampai dipotong ini. Wah, Kak SW ngomongnya kayak gini. Ini menurut saya. Bagaimana menurut saya tanggapan saya tentang Trump yang mengatakan bahwa dia I'm the law. Dia memang, menurut saya Trump itu sudah melebihi Senat, dia sudah melebihi Kongres, dia sudah melebihi partainya sendiri, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia adalah diktator yang dibungkus di bawah payung demokrasi gitu. Ada satu perspektif lain kenapa ada perang Iran ini. Ini adalah tentang keinginan Trump untuk 3 periode. Karena ada mekanisme di Amerika Serikat yang mana ya konstitusinya itu bisa ada celah bagi Trump. Kalau misalnya dalam kondisi perang, presiden itu bisa berlanjut tanpa harus ada pemilu gitu. Nah,
Jadi menurut saya Trump itu memang menjalankan politik yang menurut dia itu sekarang sudah dia karena dia ofensif realis ya, radikal, ada nggak ya kategori radikal ofensif realis gitu. Karena dia benar-benar melihat bahwa ini dunia kalau gue biarkan kita tetap bermain di forum multilateral buatan yang sudah dipengaruhi oleh Cina dan Rusia, itu Amerika bakal kalah gitu. Jadi memang dia American first, bagi dia American first-nya itu yang harus dia terapkan dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia tidak mau diganggu oleh aliansinya termasuk NATO, ya kan? NATO sekarang udah terpecah. Betul. Kalau dia pengen Venezuela, dia pergi ke Venezuela langsung tanpa harus berkonsultasi dengan UN. Kalau dia pengen Greenland, dia caplok Greenland tanpa harus berkonsultasi dengan UN. Dan Guterres nggak bisa berkata apa-apa, ya kan? Lumpuh juga. Dia the modern version of Napoleon, saya bilang. Jadi memang dia pengen membuat Trump Empire. Saya rasa itu Make kenapa America mungkin great again. Itu yang membuat dia sangat agresif sekarang. Gitu. Oke. Ya. Ada lagi nggak? Udah sih ya. Paling sih seperti itu sih ya. Lumayan. Masih banyak sebenarnya. Banyak Sebenarnya tapi Senat emang kalah sama dia. Kemarin voting Senat mendukung dia kan untuk perang. Republikan. Gila, Dia tuh bukan Republikan lagi. Dia tuh udah Trump gitu. Dia Trump. Tapi sempat Trump udah tarif. mazhab sendiri udah nih. Iya, tapi sempat tarifnya dia diblokir sama Mahkamah Agung ya. Iya, tapi itu tarif perdagangan. Iya, tapi Nggak dia peduli tetap dia. aja. Gitu. Tetap langsung aja itu. Nggak peduli. Nggak peduli. Rusak. Anyways, waduh ini pembahasannya lumayan menarik sekali sih. Dan Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan sebenarnya tapi masih nanti banyak lah. ini pertanyaannya. Tapi nanti mungkin harus ada episode 2 nih. Kalau misalkan ada perkembangan lagi ya di Iran mengenai peperangan yang sedang ada saat ini. Ya satu lagi udah pertanyaan, jawabnya iya atau tidak aja. Silakan. Akan perang dunia ketiga atau enggak? Tidak. Okay. Kalau misal assessment sampai saat ini ya, tidak belum. Okay. Tapi menurut Kak Levin ya, akan terjadi sebuah perang dingin lagi, ya atau tidak? Cold peace. Cold peace. Oh, cold peace sudah. Cold peace. Ini sebuah konsep baru ini. Okay. Tapi oke. Waktu terlalu pendek ini, tapi iya, waktu udah ini. mau berbuka kita. Udah pengen buka ini. Kita dikejar-kejar waktu buat ini. Ibadah. Jangan meninggalkan ibadah. Ya, mungkin kita akan melanjutkan lagi di episode kedepannya. Kita lihat saja perkembangan gimana di Iran. Kita berdoa yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Iran yang sedang melewati kegelisahan inilah ya. Anyways, terima kasih Kak Uta Levenia sudah datang ke podcast Real Politik. Ya, dan kita akan bertemu kalian semua di episode berikutnya Real Politik. Bye bye.